permukaan tanah dan di kawasan yang memiliki banyak stupa hijau yang terletak di atas perbukitan. Pemandangannya keren banget. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Safe Traveler, jumpa lagi bersama saya April. Kali ini April mau ngajak Safe Traveler untuk jalan-jalan di Kampung Dolanan. Mau tahu seperti apa keseruannya? Ikutin April terus yuk. Tetap di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Oke Safe Traveler, sekarang April sudah berada di pintu masuk Kampung Dolanan. Pengen tahu kan di dalam ada apa aja? Yuk langsung ikutin April bertemu dengan pemandunya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya April dari Travel Diary. Saya Umi. Oke, Mbak Umi bisa langsung ceritain nggak nih ke Safe Traveler di rumah tentang Kampung Dolanan ini tuh berdiri sejak kapan? Jadi begini ya Mbak dan teman-teman semuanya, Kampung Dolanan ini berdiri sejak abad ke-8. Jadi sejak pemerintahan Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Nah, sejak dulu memang banyak di sini simba-simba atau pengrajin-pengrajin pemain dolanan kayak wayang gini. Nah, cuman dulu belum terorganisir. Nah, setelah gempa ada seorang pemuda sini yang hatinya bergerak peduli gitu kan untuk gimana kalau desa kampung ini kita organisir dengan nama Kampung Dolanan. Makanya kemudian pada 2008 setelah gempa berdirilah yang namanya komunitas pojok budaya. Di dalam kegiatannya ada namanya Kampung Dolanan Pandes. Oke. Nah, berapa banyak nih permainan tradisional yang masih dibudayakan di sini, masih dilestarikan di sini maksudnya? Banyak sih Mbak, ini salah satunya. Kayak nanti ada wayang, ini wayang kertas, nanti ada otok-otok, kemudian ada angkrek, kemudian ada gitiran, ada klotok, ada lagi namanya payungan, ada payung megar mingkup, ada keluntungan, ada kipas, blimbingan. Itu masih banyak di sini. Banyak banget ya Bu. Iya. Oke. Nah Mbak, bisa dijelasin lagi nggak pengrajinnya itu kan di sini kan pengrajinnya itu memang asli dari tempat sini. Iya. Nah itu berarti udah lama banget. Udah lama. Pengrajin. Udah lama. Sejak kapan? Itu kan sejak Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 dulu. Sudah lama. Berarti sudah pada tua-tua juga ya? Ya, kebanyakan masih sudah pada tua, tapi anaknya bisa meneruskan. Iya, jadi gitu. turun temurun. Oke, berarti sudah diturunkan ke anak-anaknya. Iya. Beberapa permainan sudah diturunkan. Iya. Nah, sekarang kita mau langsung kemana nih Bu? Mungkin kita ke tempatnya Mbak Surati dulu atau ke tempat Mbak Joyo. Nanti kita bentar gitu aja. Sip. Iya. Langsung? Ya. Yuk Safe Traveler, kita ikutin Mbaknya. Nanti lewat sana aja. It's been a while since the two of us talked. About a week since the day that you walked. Knowing things would never be the same with your empty heart and mind full of pain. So explain to me how I came to this. Take it back to the night we kissed. It was Dublin City on a Friday night with our cousin Conk. I was keen. Gimana nih cara pembuatannya? Ini Simbah sebelah sini mau bikin wayang kertas tanpa pola. Nanti kayak gini nanti langsung berbentuk seperti ini. Berarti ini udah inget berarti Mbaknya udah tahu polanya kayak gimana. Nggak harus dipola dulu. Ini tokohnya namanya siapa Pak? Kalau ini Irawan ini. Irawan. Ya. Nah sekarang Bapak mau bikin siapa? Ini Arjuna ini. Arjuna. Ya. Oh beda ya, beda Iya. belakangnya nih. Oke. Ini buat Arjuna lagi. bikin yang lainnya, Iya, ya. Oh, Arjuna sama tadi Ini Irawan. Irawan, ya. Ini Arjuna itu Arjuna, ini Irawan.
Nah biasanya kalau sehari membuat ini berapa banyak? Kalau sejak pagi sampai sore itu orang tua sama istri itu sampai hanya 50. Nah kalau misalnya ini kan bikin misalnya buat pesanan atau memang ada Ya, kunjungan? pesanan. Pesanan. Ya. Didistribusikan kemana aja ini Pak mainan ini? Dipesan kemana aja man? Ya pesanan itu macam-macam ya, ada daerah sekitar sini. Jogja, luar kota. Luar kota ada Jakarta itu. Iya, Bisa paling banyak bisa Jakarta. Sampai 700 wayang, 500 wayang. Oke, gitu. Ini masih berupa kosongan kayak gini. Kosongan. Berarti Tapi nanti kalau pesannya ya sudah jadi gini. oh sudah jadi gini. Terus ini nanti kalau Jakarta itu kan untuk lomba mainan lomba lukis anak-anak. Jadi ini nanti bambu ini dilepas, terus Iya. nanti anak-anak itu melukis, Iya. niru gitu ngulang-ngulang. Oh, ngulang lagi. Iya, Oh, nanti gitu. caranya gitu. Bagus. Bener ini ya. Sering Jakarta itu, tapi ya enggak tiap hari, tapi sering. Ini Mbak kita lihat nih nggak pakai pola ya. Ini enggak pakai pola ini dia. Nah ini Chef Traveler liatin bapaknya membuat pola ini tanpa dikasih pola dulu, jadi Enggak, langsung enggak. bikin bentuknya seperti apa sudah hafal. Sego ngayo Yogyakarta, negeri paling enak, rasane koyo swarga, ora peduli donya. Nah punya April sekarang sudah jadi, tadam. Sama tau sama yang ini, cuman tinggal dipasang tangannya aja karena belum ada tangannya kayak gini. Tinggal dipasangin tangan sama pegangannya atau biasa disebut dengan garan. Gitu, Chef Traveler. Nah sekarang habis dari pembuatan wayang ini kita mau langsung ke pembuatan apa lagi, Mbak Umi? Kita mau langsung ngebikin permainan otok-otok. Permainan otok-otok itu yang tadi kita main puter-puter itu. Nah, ikutin April terus yuk. Yuk sekarang. Terima kasih Pak. Make room for Clara's bare feet, the love of a Martian. Tick tock and wait. Universitas Ahmad Dahlan Internationally Recognized University. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다.
こんにちは。アフマットダーラン大学に留学中の村野若と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマットダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Ngemot permen, permen lollipop, bunder tur kepeng, rasanya legi. Kepengen pengen, pengen tadi ngetop. Sampai nih. Assalamualaikum. Bunder tur kepeng, rasanya legi. Bikin apa nih Mbak? Kotak-kotak. Otak-otak. Nah, itu buatannya gimana bisa? Aku bikin ya Mbak ya. Nah, terus ini gimana Mbak? Dengan ikat. Ikat pakai tali. Ikat. Tapi Mbak, saleh Mbak April. Nah, Chef Traveler, gini nih cara pembuatan permainan otak-otak. Sekarang April mau coba bikin, ya. Gini. Ikat. Ngemot permen, permen lollipop, bunder tur kepeng, rasanya legi. Kepengen pengen, pengen tadi ngetop. Karyane laris tur sendiri mati. Ngemot permen, permen lollipop, bunder tur kepeng, rasanya legi. Kepengen pengen, pengen tadi ngetop. Karyane laris tur sendiri mati. Ono kancaku sing kepengen dadi artis. Pancen dasar bocahe senengane narsis. Banjur tingkah polahe mung sing manis-manis. Malah koyo permen rasane kringis-kringis. Dan tak pikir-pikir kok koyo tukang kayu. Mung waton ngemali opo-opo sing payu. Seni saiki nuruti pasak sing laku. Nah, ini tuh permainannya dari kapan? Mulai kapan? Tapi sama itu dengan kayak mainan-mainan. Sama wayang lebih dulu mana? Kalau dilihat lebih dulu kita nggak tahu ya Mbak, karena ini kan turun temurun, jadi memang sejak dulu ada gitu. Tapi memang sudah ditemukan di kampung ini. Bahan yang digunakan ini apa aja nih Mbak? Ini dari bambu, jadi mulai dari batang, batangnya dari pegangan ini pakai bambu, terus yang lingkaran kecil ini dari bambu, kemudian ini juga dari bambu, ini dari tali rapia. Nah, yang supaya bikin apa ini? Nah, ini namanya apa? Selumpring. Nah, dari bambu juga. Nah, ini pelepahnya yang bikin gatel. Ini selumpring adalah bagian dari pohon bambu juga yang dari pelepahnya ya. Ini dari pelepahnya yang digunakan untuk sebagai gendangnya agar otok-otok ini bisa berbunyi. Selumpring. Punya saya sudah jadi. Punya saya tadi yang ini punya saya. Nah, seperti ini keseruannya saat kita membuat permainan tradisional. Alangkah baiknya kalau kita bisa melestarikan permainan ini ke anak cucu kita. Terusnya, bener nggak Mbak? Terus itu jangan sampai hilang. Jangan sampai. Nah, saat ini langsung kita mau kemana lagi Mbak? Mau balik ke Pocok. Kita mau balik ke pendopo lagi. Oke. Kalau gitu, makasih ya Mbak udah diajarin. Kasih Mbak. Nah, makasih ya Mbak Umi tadi udah ngajakin April untuk ke tempat pembuatan wayang, terus ke tempatnya Mbak Joyo juga untuk bikin otok-otok. Mbak, Sama-sama, sebuah bermanfaat bukan buat Mbak April, bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Oke, amin. Semoga ada yang terus melestarikan permainan tradisional ya. Nah, Chef Traveler tadi kan udah ngeliat April main-main di Kampung Dolanan. Sekarang April mau ngajak Chef Traveler untuk jalan-jalan ke Gua Selarong. Penasaran kan seperti apa keseruannya?
Ikutin April terus ya, tetap di Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Sampai jumpa. Ya. Oke, Safe Traveler, sekarang April sudah berada di Gua Selarong nih. Pengen tahu kan seperti apa di dalam? Ikutin April terus. Tetap di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, saya April dari Travel Diary. Dengan Bapak siapa? Pak Suradi. Oke, Pak Suradi. Nah, gimana nih Pak? Bisa dijelasin nggak Gua Selarong itu tuh kenapa disebutnya Gua Selarong? Ya bisa, ini Gua Selarong ya itu untuk menyusun strategi perang sama Belanda dulu. Nah, itu di sana yang untuk menyusun strategi di Gua Selarongnya itu. Gitu. Dan di Gua Selarong ini sudah berapa lama nih Pak? Di Gua Selarong itu sudah lama 35 tahun. Oh, kurang lebih 35 tahun. Oke. Dan lebih lengkapnya lagi gimana ya Pak? Lebih lengkapnya nanti di sana aja, di Oke, gua. dijelasinnya di dalam gua. Oke. Iya. Nah, Safe Traveler, sekarang April mau menyusuri Gua Selarong bersama Bapak Suradi. Ikutin April terus yuk. Gimana keseruannya? Yuk. Monggo. Bisa dijelasin nggak Gua Selarong ini berdirinya sejak kapan? Sejak tahun berapa? Hidup memang tak semudah. Kabupaten. Waktu kita muda dulu, panas dingin tak bisa diterka. Nah, Safe Traveler, sekarang April sudah berada di depan Gua Kakung. Pak, bisa dijelasin Gua Kakung ini apa? Ini Gua Kakung ini untuk menyusun strategi Pangeran sama Belanda perang itu. Nah, itu prajurit Pangeran Buana di sebelah selatan parkiran tadi. Ya sebelah selatannya lagi ada gunung yang agak monyol ke timur, yaitu Anjir Pangeran Diponegoro, namanya Merah Putih lah. Dianjurkan di sana, didirikan di sana Merah Putihnya. Nah, Pangeran Diponegoro ada yang bagaimana? Nah itu untuk cari Belanda menuju ke sini, diajak rundingan ke Keraton Ngayogyakarta, tapi tidak Ketemu. Tidak ketemu itu tidak. Jadi tidak lurus mengajak berundingan, tapi dilarikan ke Makassar itu. Kita udah sampai nih, ya, Gua ini Putri. yang namanya Gua Putri, Mbak. Oke. Ini tuh sembunyi Pangeran, selirnya Pangeran Diponegoro ya di sini ini. Oh gitu. Yang tadi itu Diponegoro. Itu yang ini istrinya. Termasuk untuk Diponegoro itu guanya tidak seperti sekarang. Dulunya ini ada batu yang bersender di depan, jadi itu tidak kebuka, itu hanya tertutup, cuma ada lowongan celah-celah sedikit. Nah, itu depannya batu besar lah, itu belum ada pembangunan dari pemerintah. Nah itu masih agak mereng, ini tidak ada batu, itu longsor ke bawah itu ke sungai yang tidak mengalir itu batunya. Berarti Gua Selarong ini sendiri sudah terjadi perubahan, perubahan apa? Dari alam. Oke. Nah, Gua Putri sendiri ini berarti Gua Putri ya, seperti ini, tidak ada perubahan di sini. Nah, seperti ini. Di tempat persembunyinya istrinya. Selir Ratnaningsih di sini. Makasih ya Pak ya. Saya sudah dijelaskan tentang Gua Selarong ini sendiri. Nah, Safe Traveler, sekarang April mau langsung
pergi ke Parangtritis untuk ngeliat ada apa di sana. Ikutin April terus yuk, tetap di Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. Express yourself, much love and respect. Express yourself, much love and respect. Express yourself, much love and respect. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Mam na imię Kasia, przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Darmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Oke, Safe Traveler, sebelum April melanjutkan perjalanan ke Pantai Parangtritis, April mau nyobain ayam ingkung Mbah Cempluk. Seperti apa rasanya? Ikutin April terus ya, tetap di Travel Diary. Yuk! Selamat siang, Mbak. Pesan makanan yang paling spesial di sini apa? Ingkung ayam kampung. Oh, ingkung ayam kampung. Oke, saya pesan ayam ingkungnya 1, terus nasinya 1, es tehnya 1. Oke, makasih ya Mbak. Nah, Safe Traveler, kita tunggu ayamnya mateng, kita cari tempat duduk dulu. Makanan khas Bantul yaitu ayam ingkung Mbah Cempluk terletak di Guosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Warung sederhana ini memiliki keistimewaan daging ayam kampungnya yang empuk serta bumbu dan santannya yang meresap sampai ke tulang-tulangnya. Nah, ayam ingkungnya sekarang udah datang. Sekarang April mau langsung makan ya. Ya, yuk kita makan yuk. On the real, no lie. I don't know what it is, but you're just my type. Everything just right. B said, put it to the left, don't listen to the hype though. Got a cup in your hand, baby sitting, but you ain't got no kiss. We ain't leaving till it ain't no more left. Can't see no time on the Rolex. I could tell you a freak gon' show it. Looking for the after party with a dough at. Dough on the flow like a dough man. Baby, you know where to throw that. I said, mommy, you remind me of something. You remind me. I don't know what it is. You remind me of something. You gotta show me. Yeah. You remind me of something. I don't know what it is. Jadi, ayam ingkung ini tuh ayam 1 yang dimasak, direbus, kemudian dikasih kuah santan yang rasanya tuh cukup luar biasa. Mantap. Tell me what your name is. I don't really care who you came with. Unless you got a couple friends look like you. My bad if my ex try to fight you. Selain ada ayam ingkung yang dikuah, yang dikuahin santan, di sebelahnya
juga ada ayam ingkung goreng. Kemudian di sini juga ada ikan wader. Dan yang ini cak kangkung, udah pasti tahu. Oke, Safe Traveler, April udah kenyang nih nyobain ayam ingkungnya. Kita langsung ke Parangtritis, yuk! Oke, Safe Traveler, sekarang April sudah berada di pintu masuk Pantai Parangtritis, tepatnya di Monumen Perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sekarang kita langsung masuk aja yuk. Pantai Parangtritis terletak 27 km selatan kota Jogja dan mudah dicapai dengan transportasi umum yang beroperasi hingga pukul 5 sore maupun kendaraan pribadi. Sore menjelang matahari terbenam adalah saat terbaik untuk mengunjungi pantai paling terkenal di Yogyakarta ini. Namun, bila Anda tiba lebih cepat, tidak ada salahnya untuk naik ke tebing Gembirawati di belakang pantai ini. Dari sana kita bisa melihat seluruh area pantai Parangtritis, laut selatan hingga ke batas Cakung. Sekarang April sudah berada di Pantai Parangtritis. Sekarang April sudah menikmati sunset dan April mau naik bendi. Penasaran kan bendi itu apa? Ikutin April terus, yuk! Sekarang April sudah berada di bendi. Nah, April mau jalan-jalan dan sambil nulis diary nih. Ikutin April terus ya. Tetap di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. It's unforgivable. I stole and burnt your soul. Is that what demons do? Nah, Safe Traveler, kalau jalan-jalan ke Pantai Parangtritis, wajib nih nyobain kendaraan bendi karena bendi merupakan kendaraan yang khas ada di Pantai Parangtritis ini. Filled with all the strength I found, there's nothing I can do. Oke, Safe Traveler, sekarang April sudah sampai di Pantai Karang nih. April mau menikmati Pantai Karang ya. Ikutin April terus, yuk. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed. Oke, Safe Traveler, sekarang April mau mengabadikan perjalanan April hari ini ke dalam buku diary. Setelah April puas jalan-jalan hari ini, tak lupa April mengabadikan ke dalam buku diary. Jangan lupa ya, Safe Traveler, kalau jalan-jalan ke Yogyakarta harus datengin tempat-tempat yang April kunjungin tadi. Kampung dolanan misalnya. Selain memperkenalkan cara pembuatan permainan tradisional, di kampung dolanan kita juga belajar untuk mewarisi permainan ini ke anak cucu kita selanjutnya. Setelah dari kampung dolanan, kita perdalam ilmu sejarah. Di Gua Selarong, di mana dahulu tempat ini dijadikan tempat persembunyian oleh Pangeran Diponegoro dan selirnya. Gua ini sungguh menawan karena pada musim penghujan ada air terjun yang menjadi favorit pengunjung Gua Selarong ini. Sayangnya April datang pada saat musim kemarau Sohib, tapi nggak apa-apa karena April masih bisa mengejar sunset di Pantai Parangtritis Sohib. Keren! Dan April juga naik bendi loh. Bedanya bendi dengan delman ada pada jumlah rodanya. Kalau delman memiliki 4 roda, berbeda dengan bendi yang hanya memiliki 2 roda. Oh iya, jangan lupa juga nikmati kuliner yang khas di Bantul, yakni ayam ingkung. Sampai jumpa Safe Traveler di episode selanjutnya. Seru banget kan perjalanan April kali ini? Makanya tetap saksikan Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!